Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim, channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik seputar agama Islam. Di video kali ini sahabat, kita akan memberikan informasi nih untuk sahabat semua yang ada di rumah, dimana kami telah membahas sebelumnya nih, yaitu wanita yang akan terusir dari surga. Nah, di video kali ini kita akan membahas secara detail tentang 10 wanita ahli neraka terusir dari surga. Wanita ini bisa saja masuk surga sahabat, akan tetapi dikarenakan amal-amalnya semasa di dunia, mereka ternyata akan masuk neraka. Naudzubillahi min dzalik. Namun sebelum kami membahas 10 wanita ahli neraka tersebut, maka jangan lupa untuk tetap memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial. Semoga dengan dukungan sahabat semua, channel kami ini bisa berkembang sekarang, besok, dan di kemudian hari, dan bukan hanya sekedar menjadi tontonan, namun bisa menjadi tuntunan yang bermaslahat. Terima kasih, jazakallah. Tahukah kalian sahabat, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang masyhur mengatakan apabila para penghuni neraka kebanyakan wanita. Nah, ternyata sahabat, salah satu alasan golongan yang terusir dari surga alias mereka masuk neraka dikarenakan kaum mereka adalah sasaran paling utama iblis laknatullah untuk menggodanya, yaitu perempuan. Sehingga tidak salah sahabat apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan peringatan bahwa fitnah yang ditakutkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari keturunan Bani Adam adalah fitnah wanita. Nah, selanjutnya sahabat, di akhir hayat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyebut wanita sebagai isyarat bahwa wanita itu harus dilindungi, dijauhkan dari maksiat, karena dari diri wanita lah akan berkembang biak berbagai macam fitnah. Bahkan sahabat, seperti yang kami bahas tadi nih, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan bahwasanya mayoritas penghuni neraka adalah perempuan. Dari Imran bin Husain, Rasulullah bersabda, wa ra'aitun naro falam aroka yaum mangzoro qattun wa ra'aitu aktsara ahliha nisa. Qalu lima ya Rasulullah? Qala bi kufrihinna. Qila yakfuruna billah. Qala yakfuruna al-'ashira wa yakfuruna al-ihsan. Law ahsanta ila ihdahunna dhahra thumma ra'a minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattun. Yang artinya, dan aku melihat neraka, aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini, dan aku lihat ternyata kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Nah, selanjutnya sahabat, maksud dari hadis di atas berdasarkan Imam Qurtubi rahimahullah, yaitu penyebab sedikitnya kaum perempuan yang masuk surga adalah hawa nafsu yang mendominasi pada diri mereka, kecondongan mereka kepada kesenangan-kesenangan dunia, dan berpaling dari akhirat karena kurangnya akal mereka dan mudahnya mereka tertipu dengan kesenangan dunia yang menyebabkan mereka lemah untuk beramal. Kemudian mereka juga sebab yang paling kuat untuk memalingkan kaum lelaki dari akhirat, disebabkan adanya hawa nafsu dalam diri mereka. Kebanyakan dari mereka memalingkan diri mereka dan selain mereka dari akhirat, cepat tertipu jika diajak kepada penyelewengan terhadap agama dan sulit menerima jika diajak kepada akhirat. Lalu yang menjadi pertanyaan sahabat, apa saja sih dari 10 golongan perempuan yang memang tidak akan masuk surga, malahan menjadi ahli neraka tersebut? Maka berikut adalah penjelasannya yang kami rangkum dari berbagai sumber di internet, dan kami ingatkan nih sahabat, video yang kami sampaikan hanyalah ilustrasi semata. Yang pertama, wanita yang tidak mensyukuri pemberian suami. Nah, ini adalah orang atau perempuan pertama sahabat yang dijamin tidak akan masuk surga sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu wanita yang tidak mensyukuri pemberian suami. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri
Al-Khudri. Ia berkata, Rasulullah keluar saat Idul Adha atau Idul Fitri dan melewati para wanita. Kemudian berkata, wahai para wanita, keluarkanlah sedekah karena aku diperlihatkan bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah dari kalangan kalian. Selanjutnya mereka para wanita bertanya kepada Rasulullah, mengapa demikian wahai Rasulullah? Beliau bersabda, kalian sering mengumpat dan mengingkari pemberian suami. Aku tidak melihat orang yang kurang akal dan agama dari kalangan kalian yang bisa mengalahkan laki-laki yang cerdas. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, apabila melihat dan mendengarkan hadis tersebut sahabat, maka seyogianya nih bagi sahabat semua kaum perempuan yang ingin masuk surga dan dimudahkan masuk surga, maka jangan sekali-kali menghardik apapun pemberian dari suami tercinta. Haruslah disyukuri dan juga dibanggakan sahabat. Selanjutnya nomor 2, wanita yang gemar mengumpat. Mengumpat juga disebut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai sifat yang menyebabkan perempuan masuk neraka. Na'udzubillah. Mengumpat atau bergosip berbeda dengan pria. Kaum Hawa mempunyai beragam aktivitas lisan yang dapat menjerumuskan mereka pada keburukan. Selain mengumpat sahabat, sifat gemar mengadu domba atau namimah juga sangat erat pada kaum wanita meski ancamannya adalah neraka. Salah satu hadis yang masyhur yang diriwayatkan dari Huzaifah, Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang suka namimah, adu domba. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Perempuan yang notabene gemar mengobrol, berbincang, bergosip, seringkali terjatuh pada kata-kata yang menjelekkan orang lain lalu saling mengadu domba di antara mereka. Kedua penyakit lisan ini bukanlah dosa sederhana sahabat. Para wanita dapat diusir dari surga oleh karena hal sepele ini, dan juga wanita akan sulit untuk masuk surga, malahan akan dipermudah masuk neraka jika kalian terus suka bergosip ria. Maka oleh karena itu minimalisirlah atau tidaklah suka berhobi bergosip ria, dikarenakan wanita yang gemar mengumpat termasuk 10 golongan atau 10 wanita ahli neraka yang terusir dari surga. Selanjutnya nomor 3, istri yang menggugat cerai tanpa alasan. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Sauban bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, wanita mana saja yang meminta cerai tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Saat sudah berumah tangga, sangat mudah bagi perempuan untuk menginginkan perceraian, mengingat kondisi perempuan yang sangat perasa dan mementingkan hati ketimbang akalnya. Namun jika memahami hadis tersebut, maka seorang muslimah pasti berhati-hati agar ucapannya tak mendahului perasaannya, yang artinya sahabat, ketika suami tidak bersalah apapun lalu digugat cerai oleh istrinya, mungkin istrinya selingkuh ataupun yang lainnya nih, tanpa ada kesalahan sedikit pun dari suaminya, maka sebetulnya istri itu haram untuk menggugat cerai tanpa alasan. Akan tetapi jika memang ada alasan, misalnya suaminya melakukan KDRT, menyakiti perasaannya, tidak memberikan nafkah, maka istri diperbolehkan untuk menggugat cerai. Selanjutnya nomor 4, wanita yang berpakaian tipis dan ketat. Nah, 3 golongan perempuan berikutnya sahabat yang terangkum dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, ada 2 golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Pertama, suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi, dengannya ia memukuli orang. Kedua, wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, mereka belenggak lenggok dan condong dari ketaatan. Rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya surga, padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini. Hadis riwayat Imam Muslim. Selanjutnya nomor 5, wanita yang memakai wewangian dan berlenggak-lenggok. Nah, di dalam hadis di atas juga disebutkan sahabat, mereka para wanita yang berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan atau ma'ilat wa mu'amilat. Imam An-Nawawi menjelaskan ada 3 tafsiran mengenai maknanya. Pertama adalah perempuan yang tidak taat kepada Allah dan mengajarkan hal tercela. Kedua, wanita yang bergaya lenggak-lenggok layaknya wanita yang nakal. Adapun yang ketiga yaitu wanita yang keluar rumah dengan memakai wewangian dan berjalan sambil menggoyangkan bahunya. Selanjutnya nomor 6, wanita yang kepalanya seperti punuk unta. Sebagaimana hadis di atas sahabat, Rasulullah menyebutkan perempuan yang tak akan masuk surga, bahkan tak diizinkan mencium harumnya surga, adalah mereka yang rambutnya seperti punuk unta. Maksudnya ialah, kata Imam An-Nawawi, perempuan tersebut memperbesar kepalanya dengan mengumpulkan rambut di atas kepalanya seperti memakai sorban. Na'udzubillah. Bahkan sebagian muslimah berhijab saat ini juga melakukan gaya punuk unta di balik jilbabnya. Bagian belakang dan atas kepala mereka menonjol dan nampak seperti punuk unta. Walaupun dibalut jilbab, tonjolan itu tetap nampak dan menyerupai ciri perempuan yang disebutkan di dalam hadis tersebut.
tersebut. Selanjutnya nomor 7, wanita yang mengaku marga selain dari ayahnya. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengaku keturunan dari orang lain yang bukan ayahnya sendiri, maka ia tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga telah tercium pada jarak 70 tahun atau 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Selanjutnya golongan di urutan nomor 8, sahabat, wanita yang menyemir rambut. Nah, golongan wanita berikutnya yang akan diusir dari pintu surga dan dijamin masuk neraka, naudzubillah, tak bisa memasukinya nih, tidak bisa memasuki surga artinya, bahkan tak bisa mencium harumnya surga, adalah mereka yang menyemir rambutnya dengan warna hitam. Dari Abdullah bin Abbas, Nabiullah bersabda, pada akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam seperti warna mayoritas dada merpati. Mereka tidak akan mendapat bau surga. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Nah, apabila kalian nih ingin memang dicat rambutnya, maka jauhilah warna hitam. Selanjutnya nomor 9, istri yang tidak taat pada suami. Suami adalah surga dan neraka bagi istri. Seorang istri yang taat pada suaminya, jaminannya adalah surga. Itu pasti, sahabat. Hal ini berlaku sebaliknya. Seorang istri yang tidak taat kepada suaminya, maka jaminannya adalah neraka. Naudzubillah. Selanjutnya yang terakhir, di urutan nomor 10, perempuan yang menyerupai lelaki. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga dan Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Yang pertama, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, wanita yang berperilaku seperti lelaki. Dan yang ketiga, dayus, yaitu kepala keluarga yang tidak memiliki kecemburuan terhadap keluarganya dengan membiarkan kemaksiatan di tengah-tengah mereka. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Naudzubillah, sahabat, golongan wanita yang terakhir yaitu mereka yang berpenampilan layaknya pria, bahkan kelak tak akan dipandang oleh Allah. Malahan nih, banyak wanita yang suka kepada wanita ataupun pria yang suka kepada pria. Naudzubillahi min dzalik. Nah, itulah sahabat penjelasan kami tentang 10 wanita ahli neraka terusir dari surga. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.